Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin berbagi pengalaman pribadi nih ya. Pengalaman yang saya dapatkan belajar dari buku refleksi pada saat itu tahun 87-88 ya, 1987-1988. Saya iseng nganggur itu belajar pijat refleksi gitu ya, pijat refleksi. Kemudian pijat refleksi itu saya terapkan ke orang. Ternyata kok sembuh ya. Ternyata alhamdulillah banyak yang sembuh gitu ya. Utamanya yang sakit lambung dan alergi debu gitu ya, karena alergi debu. Tapi khusus pada pembahasan ini saya ingin membahas penyembuhan sakit asam lambung ya. Sakit asam lambung ini penyebabnya ini yang utama itu biasanya disebabkan oleh stres ya, kebiasaan merokok, kebiasaan minum alkohol, kebiasaan makan pedas, dan mungkin karena usia dan lain sebagainya. Pokoknya asam lambung itu kan terganggunya pencernaan ya, ada iritasi di lapisan saluran makan itu, utamanya di dinding empedu itu ya, di dinding bagian dalam, sehingga menyebabkan kita tuh asam lambungnya tuh naik ya. Kalau sudah sakit, waduh luar biasa sakitnya ya. Ini saya bukan berprofesi sebagai tukang pijat ya, tapi saya bukan tukang pijat, tapi saya ingin berbagi pengalaman yang pernah saya sembuhkan gitu ya. Karena ada teknik-teknik, tidak sekedar pijat refleksi, orang semua tuh tahu titik-titiknya, tapi beda berapa mili itu akan terasa beda ya. Sakitnya itu ya, bukan hanya sekedar sakit, tapi begitu dipijat itu dia kayak orang terkejut, rasanya seperti kena silet gitu ya. Itu baru yang namanya tepat pada saraf yang menyebabkan dia tuh sakit ya. Penyebab asam lambungnya ini ya itulah ya, bla 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 ya. Pokoknya Anda sekarang sedang sakit asam lambung gitu ya. Cara penyembuhannya itu menurut saya, pengalaman saya. Sebab kalau sudah kena asam lambung kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Minum obat salah. Pasti orang kalau kena asam lambung kebanyakan. Pengalaman saya itu, saya juga pernah kena asam lambung sih dulu ya. Itu kalau sudah sakit biasanya penyembuhannya itu dilakukan dengan suntik ya, suntik di tangan maupun di bokong ya biasanya ya. Itu yang disuntik, obat itu dilewatkan saluran aliran darah gitu ya. Kemudian yang kedua, bisa dengan cara injak-injak batu kerikil. Ini penyembuhan ini berhasil, insya Allah berhasil ya. Dan alhamdulillah yang saya pijat ya, kalau ada teman atau ada tetangga, itu alhamdulillah sembuh gitu ya. Saya baru teringat, oh iya aku ini bisa menyembuhkan ya. Makanya saya buat tutorial ini untuk berbagi ya. Barangkali dibutuhkan oleh Anda gitu yang sedang sakit asam lambungnya naik gitu ya. Pijat refleksi ini titik-titiknya dipijat ini seperti ini, hanya ini saja ya. Jadi hanya ini saja yang dipijat itu ya. Perhatikan kantung empedu itu hanya ada di kaki kanan ya. Kantung empedu itu hanya di kaki kanan, yang nomor 5 ini ya.
Kemudian ini titik-titik yang harus kita pijet ya. Tapi kita harus tahu kantong empedu itu hanya ada di kaki sebelah kanan. Ya, ini yang nomor 1 itu serabut saraf lambung ya. Ini ada di kaki kanan kiri ya, ada di kaki kanan kiri. Kemudian lambung nomor 2 ini lambung ya. Titiknya perhatikan ya. Itu ada di kaki kanan dan kaki kiri ya. Kemudian pankreas. Lah ini yang terpenting itu pankreas. Sesuatu orang itu kalau sudah sakit biasanya pankreas yang memproduksi hormon untuk antibodi orang itu supaya kuat ya, supaya sehat, itu kan ada di pankreas ini ya. Kalau sudah terganggu, tidak normal gitu ya, dia itu akan menyebabkan kita tuh sakit gitu ya. Ini pankreas. Ini pijat refleksi apapun Anda harus melakukan pemijatan di pankreas karena agar tubuh kita tuh sehat kembali itu harus dilakukan. Ini harus dipijat ya. Letaknya ada di sini. Kemudian nomor 4 tuh usus 12 jari. Usus 12 jari. Oke. Ya. Ini cara pijat refleksi. Bisa juga Anda lakukan dengan cara menginjak batu. Batu seperti ini ya. Batu seperti ini. Ya, saya tidak menyarankan. Kalau sudah ini kan sudah sakit ya. Sudah sakit. Jangan pakai yang dari kayu ya. Kayu itu kan bentuknya bagus, tapi terlalu rapat-rapat. Terlalu rapat-rapat. Apa namanya? Dia tuh hanya general gitu ya. Untuk preventif itu bisalah kalau Anda sedang nggak sakit agar kita sehat pakai sandal yang ada sandal refleksi itu loh ya. Yang ada tusuk-tusuknya itu. Terus ada orang juga jual dari kayu gitu, itu bisa Anda gunakan. Tapi kalau sudah sakit, Anda hanya membutuhkan tertentu kan ya. Anda hanya membutuhkan titik-titik tertentu yang sakit itu supaya kena, gunakanlah batu yang disusun seperti ini. Ini ada sih orang jual di online, ada di Bukalapak, Tokopedia, ada di toko yang jual bunga-bunga itu juga ada, atau Anda buat sendiri wes, Anda buat sendiri ya. Itu bisa Anda lakukan dengan cara ini. Tapi saran saya Anda harus melakukan pemijatan terlebih dahulu ya. Ini tongkat ini sejak saya belajar awal ini ya. Ini bukan keris ya. Oh, bentuknya kayak keris ya. Ini bukan keramat, tidak ada doa-doanya loh ya. Ini jangan terlalu runcing ya. Banyak kok dijual di toko online itu, Bukalapak, Tokopedia, atau di pameran-pameran tuh alat tusuk pijat refleksi itu banyak ya. Atau kalau nggak ada, Anda gunakan pokoknya benda tumpul gitu ya. Ya seperti ini, benda tumpul. Tapi tidak selalu kita menggunakan ini ya. Kita lihat ketebalan di telapak kakinya tuh tebal apa tidak. Ya biasanya kalau wanita itu karena sering pakai sandal itu tipis. Itu cukup dengan jempol tangan tuh sudah kesakitan ya. Ya seperti itu ya. Kita kembali ke sini ya. Nah, ini ya. Ini kan sudah kita ketahui ya, titik-titiknya sekitaran ini ya. Sekitaran ini banyak orang yang tidak mengerti. Oke, titiknya di sini ya. Tapi untuk menuju ke yang betul itu ya, menuju yang betul, pijet ya di antara ini. Karena berapa mili saja itu sudah nggak sakitnya beda ya. Memang dipijet kalau orang sedang sakit asam lambung, dipijet ini memang sakit. Tapi kalau kita naikkan tongkat tadi ya, kita naikkan berapa mili aja ke atas atau ke bawah, ke samping. Kalau dia ke atas, digerakkan ke atas, itu tidak hanya sakit biasa, tapi digerakkan ke bawah atau ke samping, dia baru terasa jingkat gitu ya, kayak orang kaget, kayak terasa seperti kena silet. Itulah yang betul ya, itulah yang betul. Jadi saya tidak menggunakan peraga ya, kecuali kaki saya nanti yang untuk urut di siku pergelangan kaki ya. Saya tidak gunakan peraga karena ini privasi orang ya. Jadi saya pakai ini aja ya. Ini aja sudah membantu kok. Ya, jadi ingat ya. Mana dulu yang dipijet terserah.
ya, pokoknya titik ini yang Anda pijat. Tapi kalau saya biasanya, saya melakukan pankreasnya dulu yang nomor 3 ini. Untuk orang itu supaya terbantu kebugaran kesehatannya itu ya, semangatnya itu ya, tidak ngelokro gitu ya. Saya pijat ininya dulu ya, ada di kanan kiri, baru saya melangkah ke yang lainnya ya. Ini saya biasanya lompat ke sini ya, kantong empedu ini ada di sebelah kanan ya, sebelah kiri nggak ada. Ini ya, ini serabut saraf ya, serabut saraf ada di serabut sarafnya lambung. Ini sakit ya kalau dipijat ya. Nah, baru yang lainnya ya. Ini wajib ya, yang pankreas itu wajib. Jadi saya ulangi, sudah tahu titik-titiknya, refleksi banyak kok di Google atau di mana itu banyak ya. Cuma untuk menuju ke titik saraf yang betul, itu Anda harus naikkan tongkat itu, ya, tongkat atau jempol Anda, naikkan berapa mili aja, sampai dia kayak orang kaget gitu ya, sampai terasa seperti ada silet gitu ya. Itulah penyebab dia itu sakit, seperti itu ya. Penyebab dia tuh mengalami gangguan kesehatan gitu ya. Ah, ini dipijat ini insya Allah sudah mulai mereda. Perhatikan, biasanya yang sakit, walaupun kantong empedu itu ada di sebelah kanan, kalau orang kena asam lambung itu yang paling sakit adalah di kaki kiri, ya, kaki kiri, ya. Jadi ada mulai dulu di kaki kanan, setelah itu kaki kiri. Kalau biasanya kalau sakit dulu orang itu sudah menolak ya, menolak untuk dipijat. Sudah. Nah, ya, makanya dipijat kaki kanan dulu, baru ke kiri, ya. Saran saya, jangan dipijat sendiri, ya, karena aura orang itu akan sembuh. Orang itu kan tidak bisa meludahi diri sendiri ya, tidak bisa meludahi mukanya sendiri ya. Jadi gunakan orang lain. Kalau ada suami istri yang disuruh pijat, atau anak atau orang lain atau teman atau sahabat atau siapa gitulah ya, karena orang lain itu akan lebih tega, kan dia nggak merasakan sakit ya. Kalau kita yang merasa sakit dipijat sebentar aja, oh sudah gitu ya. Tapi kalau orang lain itu yang mijat kan dia nggak merasakan sakit. Biar masa bodoh aja dipencet gitu aja ya. Pencetnya ini kurang lebih 2 menit 3 menit gitu ya. Untuk awal itu 2 atau 3 menit ya gitu ya. Ya, kalau bisa terjadi kalau mamanya dipijat jempol, tidak selalu tongkat itu kita gunakan. Kalau dipijat jempol itu sudah sakit, itu Anda urut aja. Anda urut, jangan ke atas ya, jangan diurut ke atas ya. Kalau diurut ke atas kan jalurnya ke jempol ini ya. Ini kan darah yang mengalir itu tidak sempurna ya. Jadi harus ke sini, ke bawah ya. Jempol atau tongkat itu Anda pijat ke sini ya. Kalau kakinya itu tebal, gunakan tongkat itu dulu, baru nanti kalau udah terasa sakit, semua udah selesai, baru gunakan jempol Anda, dipijat ke bawah, ya. Dipijat ke bawah. Semua titik-titik ini dipijat ke bawah. Nah, seperti begitu ya. Jadi, kalau mamanya, ini kan orang lapisan, ini telapak kaki itu macam-macam ya. Ada yang sering nggak pakai sandal sehingga dia tebal. Ada sarafnya itu yang dipijat sedikit aja sudah sakit, gunakan jempol. Tapi kalau di jempol dia belum sakit, gunakan tongkat. Jangan terlalu keras ya, sampai dia merasa sakit, kemudian ditarik ke atas, dinaikkan ke atas atau diturunkan ke bawah berapa mili dengan posisi tetap ya, tongkatnya tuh ke titik ini, tapi digeser ke bawah, ditusuk ke bawah ke atas gitu ya, paham ya? Jadi tusuk ke atas atau ke bawah, mana yang dia merasa seperti disilet itulah pemijatan refleksi yang benar. Itu ya, ini pengalaman saya loh ya, pengalaman saya.
Jadi itu, gunakan dulu tongkat, karena telapak orang itu berbeda-beda dan tebal atau tidak, itu tergantung dia struktur kaki ini tergantung itu, bisa ada yang tebal, ada yang tipis, gitu ya. Ada yang mulai kecil itu pakai sandal terus, itu tipis biasanya. Ada yang cekeran terus, itu tebel. Tapi nggak selalu gitu ya. Titik itu kadang-kadang ada di dalam, ada yang di permukaan, beda-beda setiap orang. Ini mungkin yang harus kita perhatikan ya. Saya tidak menggunakan peraga, dengan ini aja sudah cukup ya. Jadi mulailah dengan pankreasnya, kemudian Anda mulai dari ini, nomor 1 ini, serabut sarafnya, ini akan sakit ya. Terus kemudian lambung kanan dan lambung kiri, pijat satu-satu dulu ya, kaki kanan dulu, kemudian kaki kiri, sampai selesai semuanya. Kemudian setelah itu Anda urut ke bawah ya, Anda urut ke bawah. Ini Anda lakukan ya, Anda lakukan setelah pemijatan ini. Boleh biasanya tuh, alhamdulillah ya, mungkin tangan saya itu ada invisible hand-nya ya, nggak tahu saya ya. Sekali aja sudah alhamdulillah bisa sembuh. Tapi kalau mamanya belum sembuh, lakukan 2-3 kali pemijatan. Jaraknya itu jangan sekarang pijat besok dipijat. Oh enggak, ini sakitnya tuh di sini. Kata Citata. Ini jaremnya itu 4 hari 5 hari ya. Setelah jaremnya hilang, baru Anda pijat lagi ya. Jadi sekali lagi, boleh dipijat sendiri, tapi saran saya kalau bisa dipijat sama orang lain. Nah, seperti begitu ya. Setelah Anda melakukan, sikile wong tua ya. Ini kakiku loh ya. Tapi karena sudah tua, keriput. Waktu masih muda, enggak guyon-guyon. Pemijatannya seperti ini. Nah, Anda perhatikan ya. Pemijatannya itu pasti dilakukan dari bawah ke atas menuju jantung, menuju aliran darah. Jangan dibalik ya, dari atas ke bawah. Kalau dari kata orang ini darah nggak lancar menuju jantung kan ya. Kalau terbalik ya nggak sembuh, menuju jempol ya. Harus dipijat dari bawah ke atas. Ini setelah semua telapak kaki sudah dipijat, baru lakukan ini. Insya Allah darah itu akan lancar gitu ya. Nah, setelah dilakukan pemijatan, setelah selesai dipijat ya, jangan lupa harus minum air putih. Pakai gelas yang agak besar ya. Minum air putih yang banyak ya. Kalau saran saya kepada Anda semua ya, makan pepaya. Ya. Makan pepaya ini sisir, diiris seperti ini ya, dibuang kulitnya dulu. Beli 1, kemudian diiris. 1 iris ini setiap pagi Anda makan. Sebelum Anda makan, jadi setelah, boleh sikat gigi dulu, boleh tidak sikat gigi. Belum kena air putih, belum kena apa-apa, Anda langsung makan ini ya. 1 sisir ini diketok-ketok gini ya, diketok-ketok ya. Kemudian Anda makan. Memang terasa nggak enak, tapi percayalah, ini ilmu pramuka ya, saya dapatkan dari pramuka waktu SD SMP itu ya. Ini kalau ada yang, ini ilmu kuno ini ya, ada yang sakit, makan pepaya ya. Ini lakukan sampai habis 1 buah ini ya. Kalau Anda punya uang, punya rezeki, juga makan kurma. Kurma ini bagus ya. Kalau saya beli kurma itu kan untuk keluarga, jadi saya beli 2 kilo, itu cepat loh habisnya ya. Beli 2 kilo dimakan sama istri sama anak-anak gitu ya. Ya kita nurut Nabi aja ya, 3, 5 gitu ya. Kita makan setiap pagi atau
siang boleh, malam boleh. Kalau ke atas ini hanya dilakukan pagi hari ya. Ini juga membantu pencernakan loh ya, dua-duanya ini ya. Ini boleh dimakan langsung, bijinya dibuang, boleh bijinya dibuang, taruh di dalam air putih, apa itu namanya ya, saya lupa itu ya. Taruh di gelas hangat ya, gelas hangat, hangat loh ya. Mungkin apa ya, ya panas boleh juga ya. Toh nanti harus direndam dulu sampai menjadi hangat, baru Anda minum. Kurang lebih 15 menit setelah Anda cemplungin itu, terasa hangat, Anda minum. Setelah diminum airnya itu, Anda makan, kurmanya itu yang sudah dibuang bijinya itu ya. Bisa juga dengan cara itu. Ini saran saya ya, saran saya. Kita harus pelihara kesehatan itu ya. Memang kesehatan itu dimulai dari kaki Anda. Wah itulah, ini falsafahnya tinggi loh ya. Ternyata dimulai dari kaki itu telapak kaki, perawatan telapak kaki, kita injak batu, jalan pagi semua ya. Itu diupayakan tidak pakai sepatu itu lebih bagus ya. Ya, pokoknya kita pakai sepatu boleh, jalan kaki itu kan menyehatkan semuanya ya. Kalau kaki kita sehat, insya Allah badan kita sehat. Kalau kaki kita sudah nggak sehat, dengkul nyeri dan lain sebagainya, waduh, itu sudah masalah, kan kita tidak bisa ngapa-ngapain ya, seperti gitu. Makanlah secara teratur gitu ya. Hindari makanan-makanan, kita sudah mulai menata ya makanan-makanan, jangan makan terlalu kenyang, makan secukupnya, pola makan yang bagus gitu ya. Ya, makan teratur, pola makan yang baik gitu ya. Jadi jagalah kesehatan kita. Mudah-mudahan ilmu ini berguna bagi Anda. Dan kalau Anda sudah bisa, Anda tolong sembuhkan orang-orang yang sakit asam lambung. Karena asam lambung itu sekarang itu banyak orang sakit asam lambung akibat pandemi COVID itu. Stres dia. Apalagi WFH. Aduh, bekerja di rumah. Wes utek-utek itu di rumah. Ya, kalau Anda bisa, Anda lakukan untuk pemijatan sebagaimana yang saya jelaskan di depan tadi ya. Terima kasih, semoga ini bermanfaat bagi Anda. Harapan saya Anda selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.